Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak narasumber, Pak moderator, pengurus Masjid Al-Markas Al-Islami serta para jemaah yang saya muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan ini untuk berbicara mengenai toleransi dan Eee, pluralisme. Ini, hal yang sangat penting dan aktual dan, tentu saja memang karena berbicara tentang pluralisme dan toleransi ini ada hal yang, eee, ada perbedaan-perbedaan. Saya, tahun 2022 itu menulis, buku tentang pluralitas. Eee, saya anak judulnya itu dari toleransi ke kerjasama, tetapi setelah keluar itu bukunya akhirnya berjudul, eee, pluralitas, agama dalam pluralitas dalam perspektif Al-Qur'an. Mengapa tidak menggunakan pluralisme? Karena saya ini dari 2001 sampai 2021, menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Selatan dan baru 2021 digantikan oleh Imam Besar Masjid Al-Markaz Islami sebagai Sekum dan saya masih ada di situ sebagai. Dan kami melaksanakan kewajiban. Jadi toleransi itu setuju bahwa kita berbeda. Nah, kesadaran bahwa kita berbeda itu mestinya melahirkan kerukunan.
Jadi rukun dalam perbedaan, dan ini juga kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, "Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Mari kita mencari titik temu antara kita dengan Anda. Jadi, kita menyembah Allah, tidak mensyarikatkan, tetapi Al-Qur'an mengatakan, "Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun." Kalau kalian tidak menerima itu, akui eksistensi kami. Jadi pengakuan eksistensi bukan pengakuan kebenaran. Kita berinteraksi dengan kawan-kawan pemeluk agama lain, kita mengakui eksistensinya, tapi eh, tidak mengakui ke dalam keyakinan kita bahwa agama kita yang benar. Tapi kita tidak harus menunjuk keluar bahwa kalian ini kan kafir semua dan masuk neraka semua. Saya tahun 80 itu diajar oleh salah seorang pengurus Mekah, almarhum Prof. Rabi Yunus, dan ketika itu beliau mengajarkan tentang beliau waktu itu jurusan perbandingan agama. Mahasiswa itu tidak bisa lulus kalau tidak menghafal simbolum apostolikum, pengakuan iman rasuli atau syahadat 12. Sampai hari ini juga saya masih hafal itu. Tapi itu pengetahuan, bukan keyakinan. Nah, itu jadi pengakuan eksistensi. Jadi eh, toleransi itu mestinya melahirkan kerukunan. Kita berbeda tapi rukun, dan tapi kerukunan itu adalah ya dalam pandangan saya adalah kerukunan yang aktif, bukan kerukunan yang semu. Kita sekedar tidak bertengkar itu rukun, tapi kita menemukan juga tunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah bahwa kerukunan itu harus melahirkan interaksi sosial yang harmonis. Dan itu yang ditunjuk misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu saling mengenal, jadi interaksi di sini adalah tukar menukar informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan eh, eh, budaya begitu, yang tidak bertentangan dengan Islam, karena kita dalam konteks keindonesiaan saya kira sesuatu yang kita syukuri, tetapi interaksi sosial itu mestinya dalam pandangan saya berakhir di kerjasama yang tidak terkait dengan akidah dan ibadah, tapi dalam ini. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Mumtahanah ayat 9 mengatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum waktu situ ilaih. Jadi tidak ada masalah bahwa kita berbeda, tetapi jika mereka kawan-kawan kita yang berbeda itu tidak memusuhi kita atas nama agama, kita harus berlaku adil, kemudian berbuat baik kepada mereka. Dan ini dalam konteks keindonesiaan kita, saya pikir ini menjadi hal yang sangat apa ya, sangat urgen. Saya kemarin itu di masjid ini saya akan mengatakan bahwa nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada bangsa Indonesia adalah nikmat kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu mempersatukan kita. Kita tidak bisa bayangkan Aceh itu bisa bersatu dengan Papua, dengan Nusa Tenggara Timur yang ini. Kita ini Sulawesi Selatan saja misalnya, Jeneponto dengan Tanah Toraja. Kita bisa hidup rukun dan damai karena kita menghargai perbedaan. Kalau kita tidak menghargai perbedaan, kita tidak bisa ini. Kita bisa mengatakan ya kita masing-masing urus diri sendiri, dan ini. Nah, ini saya kira yang betul-betul bagaimana mengelola toleransi dan apa ya, pluralitas itu. Saya ingin apa ya, itu ada seorang tokoh Mesir mengatakan begini, laisatil muskilatu fi ikhtilafit tawaif. Tidak ada problem itu karena kita berbeda, karena perbedaan itu Tuhan yang menghendaki. Al muskilatu ujudul mutatarrifin. Muskilahnya itu problemnya kalau ada kelompok yang radikal. La ya'rifuna sabila litta'amuli mal ikhtilafi illa bil infi, yang tidak mampu berinteraksi dalam
keberagaman kecuali menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, ini yang saya kira bahwa perbedaan itu harus disikapi dengan kasih sayang, kan Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmah. Artinya perbedaan itu harus disikapi dengan kasih sayang, dengan dialog dan bukan dengan kekerasan. Saya kira ini dari saya karena waktu kita yang sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, terlebih dahulu saya juga menyapa saudara-saudara kita karena acara kita ini disiarkan secara live oleh Radio Al Markas 99,6 FM. Kemudian juga live dari streaming dari Facebook dan YouTube Al Markas. Dan juga saya menyapa hadirin semua, terutama saya menyebut nama ada senior kita Pak Rom, ada Prof. Rahman Geteng, ya, ada Imam Besar Prof. Muammar, ada Pak Sekom, Pak Arman Arpa, ada Pak Fail Halim, Pak Hairul dan sebagainya, semua kita hadir di sini. Ini untuk informasi kepada pendengar kita di Al Markas, Radio Al Markas dan di YouTube. Ya. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Dr. Hasrullah. Silakan, Pak. Ya. Lama-lama sedikit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita harus selalu mengucapkan puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat yang kita bisa hidup untuk melaksanakan ibadah, ya, karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita banggakan ini, ya. Saya tadi tinggalkan rumah, saya kira terlambat saya ini, padahal masih sempat dapat gitu. Kemudian para jamaah, kemudian hadirin yang saya hormati, ada ketua yayasan, ada sahabat saya, ada guru saya Muhammad Rum, ya. Saya kira ini salah satu orang yang bisa menjadi patron terhadap bagaimana kehidupan bermasyarakat, Pak Al-Ghazali yang saya hormati. Jadi kalau bicara tentang toleransi dan pluralisme, kemarin kita dikagetkan sebuah berita, dan itu viral, yaitu tentang ada beberapa orang yang bertugas di istana memakai hijab ya, harus menanggalkan demi atas nama negara. Tapi apakah atas nama negara itu kita perlu berdiskusi barangkali sebelum, walaupun pengelolaan penggerek bendera merah putih 17 Agustus sebelumnya tidak ada larangan. Pak Al-Ghazal ya, tidak pernah ada larangan. Pak Galib, tidak ada larangan. Artinya ada sebuah perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat badan pembina ideologi Pancasila. Kalau menarik ini, Pancasila ini kan lahir dari butir-butir daripada apa yang dikatakan oleh Founding Father, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam teks komunikasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini negara Islam, tapi penuh dengan toleransi, Pak Galib ya. Ada Kristen, ada Konghucu, ada Hindu Buddha, apalagi Katolik, kemudian ada aliran kepercayaan, kemudian di Sulawesi Selatan juga begitu. Itu artinya kenapa kita mengajak berpikir seperti itu, karena saya melihat kalau tidak ada Pancasila tidak bisa mempersatukan kita. Bisa saya bayangkan, ya, kemarin Gubernur Aceh sudah protes keras tentang hijab ini. Tapi untunglah barangkali ini ada kontrol sosial yang harus dilakukan oleh salah satu kelompok agama terbesar di Indonesia gitu. Kalau kita lihat kemarin, maaf saya antar ke sana karena ini sangat aktual. Saya lihat ada
poluan tetap pakai hijab, ya. Maaf Pak, Ustaz, Pak Galib, ini artinya kan kita saling menghormati sebenarnya. Berarti ada bahkan Ketua Komisi 10, Saiful Huda, dan pernah saya ketemu dari PKB, itu memprotes keras. Saya syukur kalau ada orang seperti itu. Berarti berusaha menjaga minimal letupan itu tidak sampai menimbulkan persoalan SARA yang pernah kita alami bersama. Ya, kita harus hati-hati karena Indonesia ini pernah konflik besar ya. Terlepas dari Aceh, ada Poso, ada Ambon yang kadang-kadang Pak Galib melihat memang kalau kita duduk sama-sama tidak sama, Pak. Ya. Dan ini sebentar saya bawa ke idenya Pak Rum gitu. Tidak sama. Sebagai orang yang pencetus KKN kebangsaan, hati ini menangis melihat orang Manado, mahasiswa Manado berangkulan dengan orang Papua, Pak. Ya. Orang Aceh berangkulan dengan, padahal itu apa? Humanisme itu jalan. Makanya seorang pemimpin ini barangkali, ya saya tidak tahu ini karena Badan Pengkajian Ideologi Pancasila sampai ya ini ya mungkin ingin melihat keseragaman ya, tapi keseragaman dalam perbedaan itu perlu. Jadi saya menganggap apa yang kita lihat sekarang ini, ya syukurlah kalau para termasuk alim ulama ya memprotes itu. Saya kira wajar. Karena kenapa? Karena kalau tidak, ini bisa menjadi apalagi yang dulunya dikelola oleh Menteri Menpora pindah ke BPIP. Dan itu bersebelahan dengan istana kan. Sudah kompleks istana. Jadi ya mudah-mudahan seperti ini diredam. Kalau tidak, bisa saya bayangkan kalau hijab dilepas, gimana ya? Saya tidak tahu apa dalilnya tuh Pak Galib. Ya melepas melepas hijab gitu. Ya, saya, mungkin ada kepentingan lain untuk itu. Saya harus terus terang aja Pak Ketua Yayasan yang saya hormati. Karena kalau tidak, ini bisa meruntuhkan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Nah, memang setiap orang dalam ini ilmu barat ada namanya interculture communication. Ya, dalam dunia interculture communication itu kita ini berbeda. Walaupun ilmu ini dari Amerika antara hitam dan kulit putih itu berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Islam ini juga ada beberapa. Ya, saya tidak ingin masuk kepada persoalan sholat, tapi ada yang kita tadi kunut ya. Ada juga tidak. Itu perlu dipersoalkan. Yang tahu ini yang Maha Kuasa. Sama yang dikatakan tadi bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala mau meratakan tidak Bhinneka Tunggal Ika, sama kita ini Pak semua. Ya, semua Islam atau semua tidak Islam. Tapi saya yakin Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala punya skenario lain sehingga bisa melakukan ini. Saya melihat pendekatan multikultural. Makanya Pak Galib ini saya sangat hormat karena dia sudah berinteraksi dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Satu aja barangkali keinginan kedamaian gitu. Nggak ada. Tidak ada. Cuma kalau ada isu-isu yang sifatnya, ya saya tidak tahu ya, ini begitu Gubernur Aceh mengatakan, wah ini bisa lari ke sebelumnya lagi. Sama kasus Ambon, kasus Poso, agama dijadikan tangga politik untuk merebut kekuasaan. Ya, makanya power sharing dalam ilmu politik itu sangat penting, Pak. Keterwakilan, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, jelas itu. Jadi, ya kita berharap di sebuah pemerintahan keterwakilan itu penting, ya. Ada dari Bali, pasti beda. Tapi saya kembali dapat masjid, Pak. Artinya orang menghormati gitu, ya. Saya ke Ambon kemarin terjadi peristiwa Ambon yang cukup keras, ya. Bahkan salah seorang dosen dari Universitas Patimura antara hidup dan mati karena parang sudah di leher. Tapi dia bilang, Pak Asrullah, saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa masih bertahan sampai sekarang gitu. Artinya keyakinan ini harus kita pahami gitu. Nah, apa yang kami lakukan dalam maaf Pak Arum, ini idenya Pak Arum ini memanggil saya menjadi kepala UPT KKN Unhas. Saya melihat
betapa berbaurnya suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh, dari Palembang, dari Dayak, dari Bugis, Makassar, Jawa, kemudian ke Papua. Nah, Papua itu jelas sekali Pak, kita perbedaan yang sangat secara tapi tidak. Kenapa bisa berinteraksi? Karena kita disatukan dalam kebinekaan. Bineka berarti kita berbeda-beda, tetapi satu gitu. Karena fokus kita bicara tentang pluralisme, tidak ada jalan lain, kita harus saling menghormati. Makanya kemarin 2 minggu lalu ya, saya usulkan juga sama yang dilakukan Pak. Kita kita ngopi seperti ini sama kelompok-kelompok lain. Karena saya menganggap dia yakin bahwa yang disembah itu yang Maha Kuasa. Walaupun beda nama yang dia sebutkan, Buddha, Hindu, ya. Ya, kalau kita lihat lihat kita punya kitab suci, ada semua di situ gitu. Dan syukur alhamdulillah, saya bisa bayangkan kalau Islam tidak masuk ke Indonesia buat kita, ya. Ya, mungkin kita seperti di beberapa negara lain ya, sampai seperti di Filipina, kemudian di Thailand, di Kamboja, ya. Hindu masih cukup dominan di sana, ya. Tapi satu yang ingin saya katakan, ini semua adalah rahmatan lil alamin. Mungkin tidak ada al-markas kalau seandainya Islam tidak masuk ke Jazirah Selatan. Makanya eh, orang-orang Sulsel itu, maaf di tempat ini saya sampaikan, saya sangat bahagia sekali di periode saya Karum, saya melakukan KKN internasional ke Afrika Selatan. Wih, ternyata di sana Quran dalam bahasa Lontara Pagaling ada dan dianggap, ya, ini nasionalisme dan pluralisme ya. Kemudian informasi yang saya tahu, presiden yang pernah ditahan di Robben Island, ya, aduh siapa lagi namanya, pahlawan Afrika Selatan, Nelson Mandela, di penjara 17 tahun, kemudian dia mengatakan gurunya itu Syekh Yusuf, wih, Al-Makassari, dan saya dibawa ke sana, dikasih lihat saya, hadirin jamaah yang saya, tulisan Quran dalam bentuk Lontara, dan itu masih ada. Dan saya kira teman-teman di UIM sudah tahu persis ini. Itu artinya orang yang pernah dipenjara, kemudian diberi kebebasan, kemudian memimpin satu periode, kemudian pemenang hadiah Nobel. Dia belajar dari Islam Al-Makassari gitu. Itu artinya bisa saya bayangkan orang seperti Nelson Mandela yang ya mendapat hadiah Nobel terinspirasi dari Quran dan hadis itu. Ini semua menjadi sebuah, makanya saya sangat appreciate ini kegiatan karena awal dari sebuah peradaban itu dimulai dari agama gitu. Ya, saya menganggap mungkin seandainya saya tidak pernah masuk remaja masjid, mungkin saya tidak barangkali saya tidak duduk di sini, pasti barangkali saya melakukan hal-hal, tapi tidak. Saya menganggap ada panduan yang dilakukan dan saya kembali kepada hijab. Kalau tidak salah tahun-tahun 60-an, 70-an ya. Dulu kalau orang Bugis Makassar keluar perempuan ya, bukan hijab namanya, pakai sarung. Dan itu yang dilakukan oleh Fatmawati pada hari proklamasi, pakai kerudung bukan jilbab ya. Itu artinya Islam itu sudah jalan di hati-hati kita semua gitu. Yang perlu juga saya sampaikan, mohon maaf, kenapa ada kebijakan negara seperti itu kadang-kadang menyimpan dari kebinekaan atau saya sangat percaya apa yang dikatakan oleh Presiden Turki, yaitu Erdogan. Ya, wahai orang-orang muda, wahai orang-orang Muslim, masuklah ke palagam politik. Masuklah di palagam politik. Karena di situ, kalau ulama tidak masuk di palagam politik, Pak, bagaimana caranya seperti Saiful Huda yang bisa memprotes seperti itu?
Nah, seandainya di kampus sering saya katakan itu, bahwa kalau tidak, orang lain yang mengatur kita, padahal kita ini dominan. Dan kebinekaan itu kita tetap perhatikan. Saya kira kita diskusi saja dulu nanti. Saya menganggap pengantar ini sebagai pemicu, tapi saya ingin oh, Abu Talib ya. Oh, Pak Galib, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala Abu Talib mengatakan ya, Abu Talib ya, paman Rasulullah, Islam ya selesai ya Pak. Tapi tidak juga. Itu menunjukkan walaupun dia berjuang mati-matian ya sampai titik darah penghabisan dari 11 paman Nabi, Abu Talib lah ini yang paling berjasa. Tidak Islam. Walaupun ada, mohon maaf, ada hadis mengatakan, dan juga ulama seperti itu mengatakan, ya. Tapi oke lah. Saya ingin mengatakan dari pelajaran dari paman Nabi ini, bayangkan Pak, kalau tidak ada paman Nabi bagaimana? Ini semua skenario Tuhan sebenarnya. Tidak boleh kita katakan, kecuali yang jahat-jahat itu ya, Abu Jahat, Abu Jahat, Abu Lahab, Abu Jahat gitu. Ya memang begitu. Jadi perjuangan ini makin besar tantangan juga seperti itu. Dan terakhir, saya sangat berbahagia bisa menyatukan anak bangsa yang dari Sabang sampai Merauke. Kalau itu bisa diadaptasi, sangat bagus sekali gitu. Ada ide kemarin saya ketemu dengan Dirjen Haji dan Umroh, Pak Hilman. Ini sudah 5 kali janjian tidak pernah ketemu. Dia mau bikin KKN ke Suriname juga, mau ke Afrika, mau ke Arab Saudi, mau ke Thailand Selatan, kemudian mau ke Filipina Selatan, mau melihat bagaimana kehidupan Islam di sana gitu. Saya kira ini hanya pemantik. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja. Dan ada yang memberikan tanggapan, masukan, ide-ide. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada. Sambil kita minum-minum kopi. Dan- Ada? Oh ya, ini ketua. Silakan langsung. Oh, Prof. Rahmat, silakan diambilkan mic, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati Bapak para narasumber, menarik sekali apa yang kita diskusikan pada subuh hari ini. Lebih-lebih lagi dengan adanya peristiwa yang terakhir seperti yang dikemukakan tadi mengenai masalah jilbab bagi penggerak bendera kita, yang dalilnya adalah menuju keseragaman. Kalau kita berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Indonesia, maka kita kembali kepada apa yang pernah diangkat oleh almarhum Profesor Dr. Haji Mukti Ali di awal Orde Baru. Bahkan boleh dikatakan bahwa apa yang menjadi konsep dari Mukti Ali pada waktu itu yang sengaja ditampilkan di era akhir Orde Lama, sebelum beliau diangkat menjadi Menteri Agama. Yang dikemukakannya itu kerukunan umat beragama
yang kita kenal dengan tri kerukunan, yaitu kerukunan antar umat intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dengan umat beragama yang lain. Dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau kita baca konsep yang dikemukakan Mukti Ali ini, yang prinsipnya didasarkan kepada agree and disagreement, setuju dalam perbedaan. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang kerukunan beragama tanpa berpegang pada landasan agree and disagreement ini, setuju dalam perbedaan, itu omong kosong. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang keragaman, seperti yang digagas kemarin itu oleh panitia yang dijabat oleh mantan rektor IAIN Jakarta itu, keseragaman, ya, maka saya kira ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah keseragaman itu lepas daripada landasan utama dari kerukunan beragama, yaitu setuju dalam perbedaan, ya? Nah, oleh karena itu, barangkali Pak Galip bisa memberikan informasi lebih mendalam yang didasarkan pada dalil-dalil akli dan adil nakli, ya, tentang kerukunan ini, ya. Karena tadi dikemukakan memang ada prinsip-prinsip yang dikemukakan di dalam Al-Quran tentang perbedaan itu, ya. Dan sisa kita bagaimana menyikapi perbedaan itu. Oleh karena itu saya sangat berpegang kepada apa yang dikemukakan Profesor Mukti Ali itu, bahwa landasannya kerukunan beragama itu adalah setuju dalam perbedaan. Kalau ini tidak ada, tidak akan muncul kerukunan itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Kiai Imam Besar, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Pertama, pertanyaan kepada Prof. Galip. Saya meminta jawabannya atas nama pribadi, bukan atas nama pengurus MUI. Apa hukumnya memberi salam lintas agama? Ya. Yang kedua, tanggapan. Kira-kira kalau saya berkata bahwa Tuhan itu sebenarnya satu, namanya beda-beda. Jadi orang Buddha menamai Tuhannya dengan Om Swastiastu, itu Hindu, ya. Buddha Buddhis. Kemudian salamnya Namo Buddhaya dan seterusnya. Berarti kan ya sama misalnya Prof. Galip. Prof. Galip itu punya 10 nama paling tidak. Kalau istrinya panggil sayang, abang, Pak Kiai. Kalau Pak Kiai panggil itu berarti jamaah. Padahal orangnya itu juga. Saya misalnya panggil Prof. Galip ya dengan Prof. Kiai misalnya dan seterusnya. Berarti seorang Prof. Galip punya 10 kurang lebih nama. Ya, itu. Kemudian untuk Pak Hasrullah, saya minta tanggapannya. Sebenarnya yang bagus itu Pancasila atau Piagam Madinah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup mewakili ini dua. Panjang ini nanti kalau dijelaskan ini oleh Prof. Galip karena diminta kajiannya. Apalagi ya. Apalagi Pak Hasrullah ini disuruh baca Piagam Madinah. Baik, saya silakan dulu Prof. Galip, silakan. Prof. 2 untuk kita ini, 2, 3 ya, silakan. Terima kasih. Saya mau menjawab dulu pertanyaannya Imam Besar. Karena beliau ini menggantikan saya sebagai Sekum MUI. Yang kedua, mungkin juga Bapak tidak tahu, beliau ini Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu mengapa saya yang anggota itu diminta untuk bicara di sini.
dan harus dan selalu saya kira harus ada itu salam lintas agama karena itu setelah assalamualaikum selamat siang selamat pagi Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan bagaimana itu ini jadi memang kalau kita melihat payung besarnya itu bahwa Islam itu damai dan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, itu kedamaian dan nah karena itu kalau kita bawa dalam konteks akidah yang memberikan apa begitu bahwa damai dalam arti akidah, itu saya kira bisa ini. Jadi intinya itu ketika dalam pandangan saya salam lintas agama itu penghormatan. Jadi bukan pengakuan kebenaran tapi pengakuan eksistensi. Jadi karena Islam mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Akui eksistensi kami sebagai muslim dan kami juga mengakui. Dan itu saya kira sudah ditunjukkan oleh Nabi dalam Piagam Madinah. Biasanya kita bertengkar itu karena faktor kepentingan ekonomi dan politik biasanya dikemas dengan kemasan agama. Ini itu saya kira yang secara umum saya pernah ke Lebanon. Ada putra saya yang pernah aku lihat di sana. Itu di sana saya ketemu dengan beberapa tokoh dia kata, kita ini kan bertengkar ini hanya kepentingan. Lebanon itu berbeda dengan Saudi. Saudi 100% Islam, Lebanon itu hampir 50-50, 25% Sunni, 25% Syiah, sekitar 40% Kristen Maronit dan itu banyak lagi yang lain. Mereka mengatakan, kita bagi-bagi nih kekuasaan ini. Jadilah Kristen itu karena Anda 40% presiden. Kemudian Perdana Menteri Sunni. Ketua Parlemen Syiah. Selesai. Dibagi-bagi begitu. Daripada bertengkar begitu, nanti bertengkar persoalan kepentingan lalu dibawa agama begitu. Nah ini yang saya kirain. Makanya ketika salam lintas agama itu saya selalu memahami penghormatan. Bukan pengakuan kebenaran. Karena pengakuan kebenaran dari aspek akidah pasti ke dalam agama kita yang ini yang benar. Karena kalau kita mengatakan sama saja, kita bisa pindah-pindah. Saya hari ini Islam, besok-besok saya mau masuk Kristen, lupa saya mau Hindu. Wah itu yang ini, itu yang tidak bisa. Makanya kita ke dalam itu pasti bahwa yang agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Islam, tetapi kita tidak boleh menunjuk kawan-kawan yang berbeda agama dengan sayangnya kalian ini kan di neraka semua kan itu ini. Nah itu saya kira. Jadi saya begini dalam kaitan ini karena kita ini penduduk terbesar di negeri ini, negara dengan penduduk Muslim terbesar selalu ini ya. Damai dalam perbedaan. Jadi kita berbeda tapi damai. Kita rukun dalam keberagaman dan harmonis dalam kebinekaan. Nah itu saya kira yang gini. Karenanya kita juga bersyukur saya kira Pak Prof. Rahman. Kita ini punya Al-Markas dan tadi disebut Prof. Mukti Ali. Salah satu murid kesayangannya Prof. Mukti Ali itu almarhum Prof. Rabi Yunus. Dan Prof. Mukti Ali lah yang mengirim Prof. Rabi ke Kanada. Islamic Studies dan kurang menjadi dosen perbandingan agama. Itu pokoknya betul-betul itu perbandingan agamanya ya. Cuma beliau itu di akhir jadi karena dia selalu mengajar perbandingan agama dan ini karena dia memang murid kesayangannya Pak Mukti Ali bidang perbandingan agama. Tapi di akhir-akhir setelah kembali dari Amerika ada saya waktu itu dekan di Fakultas Usul dia kata kita sama-sama saja ya mengajarkan ulumul Quran. Saya tidak mau lagi mengajar perbandingan agama. Ya dia kata saya rasanya lebih tenang ini di masa tua ini mau Quran saja begitu. Tapi beliau sudah menanamkan itu bagaimana rukun dalam perbedaan begitu. Beliau juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Kalau saya berinteraksi dan biasanya saya kan canda-canda saja dengan kawan-kawan yang ini. Saya pernah ke Bali dan ini sudah asar ini belum sekali kawan-kawan di Bali
saya ini kan muslim, saya mau nanti saya masuk neraka ini gara-gara tidak salat asar, di manakah saya bisa salat asar? Ah, situ sudah ya ada sudut-sudutnya di situ Bapak bisa salat asar dan tidak benar karena ini kalau dibawa keluar kan ini di mana kita di pura ini? Di pura saya mau salat asar di mana ini? Ada kalau di situ saja Pak bisa salat asar di situ. Karena itu Bapak sebagai muslim saya menghargai. Nah, itu kan menarik kan. Jadi sebenarnya dialog antar umat beragama ini menjadi penting dan ini saya kira yang harus ini karena kita menemukan petunjuknya dalam agama meskipun kita bisa berbeda memahami Al-Qur'an dan hadis tapi kan tidak boleh klaim kebenaran karena Al-Qur'an mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mengklaim kebenaran kalian paling tahu itu siapa yang ini dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kira menarik ini kajian kita ini karena kita bersyukur Imam besar ini kan hafizul Quran lafdan. Nah, kita ini di sini saya kira dalam rangka untuk bagaimana sedikit demi sedikit menjadi hafizul Quran fahman. Nanti sesudah itu yang paling berat itu menjadi hafizul Quran amalan. Nah, kita kan ke sana saya kira yang ini. Jadi bagaimana setelah menghafal Al-Qur'an lafadznya, kemudian memahami makna dan kandungannya dan kemudian mengamalkan. Nah, saya kira dialog interaksi yang seperti ini saya kira yang ini dan bisa ini ya, bisa kita kalau kemudian kultural begitu jadi tidak hanya begini tapi kemudian ketika kita berinteraksi dengan kawan-kawan tapi tentu saja kita tidak bisa ini karena ada kawan-kawan yang mungkin agak risih itu kalau dengan agama lain ada yang tahu mana yang akidah mana yang ibadah ya mana yang sosial. Nah itu yang harus difahami supaya kita tidak mencampur adukan begitu. Kalau persoalan akidah itulah yang dan ibadah Al-Qur'an mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam hal interaksi sosial untuk ini ya, misalnya yang ada di depan misalnya kecelakaan. Kita tidak harus periksa dulu KTP-nya. Apa Islam ini atau bukan? Kita tolong dulu karena itu kemanusiaan. Nah, ini saya kira jadi kesadaran akan toleransi itu melahirkan kerukunan dan kerukunan melahirkan kerjasama dan interaksi sosial yang harmonis. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ada yang diminta Pak Kiai Muhammad. Hukumnya ini. Hukumnya salam. Jadi kalau saya tentu kembali kepada pribadi karena ini saya kira ini pertama dalam pandangan saya boleh saja ya ini pendapat pribadi boleh karena saya memahami itu penghormatan bukan pengakuan kebenaran. Kalau saya mengatakan Om Swastiastu saya tidak meyakini bahwa ini. Kalau saya mengatakan nama budaya OT Tontion atau salam kebajikan itu bukan pengakuan kebenaran tapi pengakuan eksistensi. Sama kalau mereka mengatakan Assalamualaikum. Kalau ini bagaimana kalau mereka mengatakan Assalamualaikum itu kan hadisnya mengatakan kalau orang-orang Yahudi mengatakan berikan salam ya jawab saja waalaikum. Mengapa Nabi mengatakan waalaikum? Karena mereka mengatakan assalamualaikum. Ini assalamualaikum sebenarnya mengharapkan itu celaka umat Islam lalu Nabi mengatakan untuk kalian saja. Jangan ada usah mengatakan. Tapi kalau mereka memberikan penghormatan dan itu bagian dari ini ya silakan ini. Tapi kan ada yang tidak ini. Jadi makanya ada yang gini ini anu saja salam kerukunan saja kita daripada bawa-bawa akidah. Jadi kalau merasa bahwa ini mengganggu akidah ya saya menyarankan ya enggak usah ini. Tapi kalau tidak ya ini saya tidak mengakui kebenaran secara esensi tapi pengakuan eksistensi silakan. Tapi kalau tidak ya makanya ada di forum kerukunan umat beragama itu mengatakan salam kerukunan. Nah kita bagaimana kita mengatakan assalamualaikum kita mengatakan mereka selamat lalu tambah-tambah lagi dengan ini kan ada yang tidak setuju itu. Nah itu saya kira yang jadi tentu ini terpulang kepada kita kalau kita yakin ya bahwa itu tidak mengganggu akidah kita ya silakan tapi kalau kita merasa bahaya agak terganggu saya ini ya silakan enggak usah
Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya ke Pak Dr. Hasrullah, silakan, Pak. Baik, imam besar yang saya hormati, yang saya banggakan, pertanyaan ini antara disuruh memilih mana yang baik. Ya, kalau dari teks itu kan paling lengkap, paling bagus. 40 pasal. Berarti detail di situ. Tapi ada juga orang mengatakan karena kondisi kita berbeda, cukup 5 pasal. Ketuhanan yang Maha Esa. Dulu aslinya apa nih, Pak Ustaz? Oh ya, artinya kita berada di negara plural, kemajemukan. Saya kira apa yang dilakukan, saya kira tidak ada yang semua baik kalau saya. Baik. Kalau kita pakai di tempat yang lain pasti beda. Dalam interculture communication yang saya tahu, setiap manusia itu pasti berbeda karena mempunyai referensi yang berbeda. Jadi teman-teman yang sekolah di Amerika, di Kanada, ya di luar daripada Timur Tengah, paham tentang ilmu ini. Pada hakikatnya saya berbeda, tidak bisa. Karena komunikasi antar budaya berbeda. Dari kebiasaan, ada istiadat, agama, cara makan, cara pakaian, cara bicara, berbeda. Nah, interculture communication ini yang terjadi di Amerika antara kulit putih dengan kulit hitam. Dan syukur alhamdulillah, ya ternyata Obama bisa menembus itu. Nah, jadi terima kasih Pak Ketua Besar, saya menganggap bahwa ini disuruh pilih tentu situasi kondisi di mana kita berada. Tapi ayat pertama semua bicara tentang Tuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sama itu. Saya bisa bayangkan kalau Piagam Jakarta yang jadi, Pak. Gimana nih yang lain? Artinya akomodasi kultural itu menjadi jalan keluar untuk mendamaikan kita. Ya, maaf kalau saya bilang Sulawesi Selatan ini tidak hanya milik orang Pindrang, tapi milik juga orang Toraja, Toraja Utara, ya, Tolotang. Kalau Anda hilangkan dari konteks budaya itu berarti di mana Mas saya ini? Nah, saya lebih duluan datang di sini daripada sebelum Anda datang. Nah, saya menganggap pluralisme dan kebinekaan ini menjadi jawaban kunci. Makanya saya buka tadi bahwa kenapa harus dilepas? Kalau polisi tidak berani dia tegur, pakai hijab. Padahal anak-anak kita yang punya karakter yang sudah kuat, terutama dari Sumatera, itu mengatakan bahwa gubernurnya seperti itu, dia protes. Nah, jadi saya menganggap Pak Ketua, saya menganggap bahwa ya kalau mau ditanya teks itu lebih detail dan itu lebih rigid. Tapi kalau Pancasila ya 5 sila, tapi itu dijabarkan tergantung kondisi barangkali ya. Ya, kalau dulu ada nama garis besar haluan negara, tidak dipakai lagi. Ya. Nah, saya menganggap apa pertanyaan ini cukup tajam buat saya. Kalau saya suruh memilih, tergantung di mana mau digunakan ini. Sama dengan pisau, sama dengan pikiran kita, di mana kita berada. Kemudian saya ingin menanggapi tentang Pak Rahman Geter. Jadi saya menganggap kembali tentang interculture itu. Beruntunglah saya karena di komunikasi diajarkan seperti itu. Jadi selalu memang berbeda, Pak. Ya, kalau di Mekah saya jalan sama dia pasti ini bilang paling Islam ini pakai songkok haji, cambang, ya. Tapi kalau dia jalan di negara lain, saya yang mengatakan, wah saya bisa diterima. Kenapa? Persepsi, ya, terutama persepsi. Lebih keras lagi adalah stereotip. Ya, di stereotip itu mencap seseorang seperti itu gitu. Orangnya kok seperti itu ya, keras apa, tidak manusiawi, seperti itu. Nah, makanya dalam terlepas dari ilmu interculture communication ini adalah bicara tentang perbedaan, di situ titik temunya adalah
kebersamaan. Jadi saya menganggap bahwa ilmu ini juga menjiplak apa yang ada di Al-Quran gitu. Ya, cuma di kuliah ini dianggap sebagai perbedaan budaya. Nah, ini juga saya kira perlu di apa ya, di apa namanya, kalau saya di UIM, kalau bisa mata kuliah ini harus dimasukkan. Karena kenapa? Kita harus bisa melihat persepsi perbedaan. Enaknya itu persamaan kalau kita lihat perbedaan. Begitu juga enaknya persamaan kalau ada perbedaan. Nah, itulah dalam bahasa negara dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita berbeda-beda tapi satu. Nah, saya kira ya banyaklah yang kita lihat bahwa ada kejadian-kejadian sifatnya tidak, tapi ini perlu disikapi dan alhamdulillah kita punya terutama saya concern terhadap hijab ini. Untunglah Ketua Komisi 10 sudah memberi pernyataan keras sebagai wakil rakyat. Kalau banyak seperti orang seperti itu akan merubah keputusan apa yang ada dilakukan oleh pemerintah, terutama hal-hal yang sifatnya menyangkut tentang akidah. Saya kira begitu Pak Moderator. Bagaimana? Ada yang lain? Kalau tidak kita tutup, simpulkan. Oh ya, saya kira cukup ya. Sebagai ya penutup ya dari Pak Hasrul meminta Pak Rom untuk komentar katanya. Oh tidak katanya. Nah, pengalaman beliau jadi Nggak, jadi sama. politisi, jadi pemerintah orang kampus, saya kira perlu kita dengar gitu. Kalau kita kan biasa tidak sempurna. Ada Kak Herul. Artinya kita mau melihat apa. Coba ada apa closing statement dari kedua senior kita Pak Rom atau dari Pak Hairul atau Pak Arman. Silakan Pak Arman mewakili. Ya. Wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk bertanya karena tema ini sangat berat. Toleransi dan pluralisme. Membangun masyarakat inklusif dengan satu kesadaran harmonisasi. Memang ada perspektif baru tentang suatu pemahaman. Ketika kita memasukkan kata isme dalam pluralis, itu jadi problem besar karena dia menyangkut sistem nilai. Jadi ketika pluralis menjadi isme, di situ memang akan lahir perdebatan intelektual yang sangat panjang. Dan saya kira salah satu keputusan Majelis Ulama dulu yang mengharamkan itu tentang pluralisme. Pluralis dalam perspektif multikultural, saya kira itu sah-sah saja. Ketika hadir menjadi satu isme itu jadi problem. Sehingga memang perlu memang ada dialog secara berkepanjangan untuk mencairkan hasanah intelektual kita terkait dengan hal-hal seperti ini. Karena boncengan tentang pluralisme itu memang sudah ditahu di mana lahir perspektif itu. Sehingga itu yang menjadi banyak penolakan-penolakan ketika itu masuk. Nah, turunannya tentang ucapan salam, macam-macam ini tadi. Turunannya lari ke situ nantinya. Tetapi kalau ini dipertentangkan secara terus-menerus, tidak didialogkan, itu bisa menjadi problem berkepanjangan bagi pemahaman umat ini. Saya kira inilah sarana yang kita pakai pagi hari ini untuk selalu melakukan diskusi, membangun dialektika pemikiran sehingga hasanah seperti ini bisa cair dalam pandangan-pandangan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Arman. Saya kira itu ya sebagai saya mencoba menyimpulkan meskipun mungkin kesimpulan ada di pikiran kita masing-masing ya. Bahwa ini kita perbedaan ya
bahwa kita berbeda ini sunnatullah. Tadi ayatnya sudah disebutkan itu kehendak Allah, ya itu yang diinginkan oleh Allah. Oh, ada tambahan. Ya. Ya, terima kasih karena fatwa MUI nomor 11 tahun 2005 itu mengharamkan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Dan tanda tangan itu lagi-lagi dari Pak Umar Syihab dan Pak Din Syamsuddin. Saya kebetulan hadir ketika fatwa ini dikeluarkan dalam Munas MUI. Jadi yang disebutkan oleh Majelis Ulama itu yang diharamkan itu pluralisme, bahwa paham yang mengatakan semua agama itu sama. Itu. Tapi kemudian yang boleh itu pluralitas, kesadaran, kemajemukan, dan di situ kita menjadi inklusif. Jadi Majelis Ulama mengatakan kalau tidak itu ibadah kita eksklusif, tidak ada tawar-menawar, bahwa tapi kalau dia bahwa kita ini kemajemukan, dia Majelis Ulama pluralitas itu boleh. Jadi pluralitas boleh, tapi pluralisme dikatakan haram. Jadi memang mungkin apanya peristilahan. Nah, itulah sebabnya saya ada menulis buku. Siapa dikasih itu, Bro? Ya, nanti pluralitas agama dalam perspektif Al-Quran, bukan tidak menggunakan pluralisme, karena ini apa ya, saya cantumkan itu sebenarnya apanya ulamanya. Ini ada 5 eksemplar, ini mungkin ada beberapa ini tokoh kita yang saya mau berikan untuk dibaca dan dikritisi. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih, Bro. Oh, ditambahkan juga ini. Semoga bertambah semua nanti sampai. Ya, silakan. Baik, saya ingin berdiri di atas bumi Indonesia. Jadi bicara tentang pluralisme, memang kalau bahasa kita, diksi yang paling bagus adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bermana ganda lagi. Beragam, tapi kita satu. Nah, kadang-kadang Bhinneka Tunggal Ika ini dianggap karena bahasa Sanskerta, dianggap tidak agamais. Tapi kalau saya, di mana bumi dipijak, di situ kita melakukan sebuah kebaikan. Ini hanya persoalan diksi, persoalan nama, persoalan narasi, ya, persoalan istilah. Tapi mana yang Bhinneka Tunggal Ika? Maka sejak awal yang kami lakukan proposal itu di KKN, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita mau membumi tidak memakai bahasa yang lain. Tapi kalau kita tidak akan diprotes. Protes karena kita punya bahasa itu. Dan saya menganggap, ya kita juga harus bisa paham bahwa itu yang saya katakan tadi, dalam interculture communication, persepsi itu sangat menentukan di mana kita berpijak. Ya, kenapa orang sering berdebat? Makanya apa yang dikatakan Amran tadi, perlunya dialog. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf Kalla. Dialog. Buntu jalan lagi. Adalah namanya almarhum Hussein, Dr. Hussein, menembus sampai ke mana, ke Papua yang orang-orang yang paling disegani. Dia bisa tembus, kenapa tentara tidak bisa? Karena membuminya istilah-istilah seperti itu. Jadi kalau saya tetap menggunakan di mana kita melakukan supaya bahasa itu bisa tidak. Kalau bicara tentang pluralisme tentu panjang lagi nanti nih. Tapi kalau saya bilang untuk negara kita lebih pas kalau ini dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira semuanya, ya saya kira itu yang bagian dari kesimpulan. Itu yang saya mau katakan, tapi dikatakan kedua pemateri. Ya sudahlah. Selesai saya punya pekerjaan sebagai moderator. Saya kira atas nama pengurus ya Al-Markas, terima kasih kepada Prof. Kadip, kepada Pak Dr. Asrullah atas kehadirannya menyampaikan materi dan kehadiran kita semua. Semoga kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing ada buku yang mau dihadiahkan ini. Pak Imam, Pak Rum. Oh, begini dari saya dulu dari Pak Prof Galib dulu menyebut nama Prof Rahman Geteng, Pak Rum, siapa lagi? Pak Imam Besar. Imam Besar. Imam Besar tidak dikasih karena ada nih. Ya, ketua harian dan sekum. Ya, silakan Pak. Ini masing-masing 4 ini saya lihat. Ya. Memang hanya 4.
Tidak disebut Pak, tidak disebut. Prof Rahman itu yang disebut. Nah, ini yang disebut Pak, diserahkan masing-masing 4 bukunya, masing-masing 4 jadi karena moderator pegang 1 jadi Ini juga satu. iya. Ya, nanti diserahkan Pak, diserahkan secara langsung, silakan. Ya. Sudah ada. Ya. Buku memang harus dirawat. Ya. Terima kasih. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu